Hitler menyatukan dua jabatan sekaligus dan dia resmi menyebut dirinya Führer und Reichskanzler, kanselir dan pemimpin. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bareng Widi di kelas pertama lagi. Wow, been a while guys. Akhirnya gue muncul lagi di YouTube. Ya kemarin juga sih sebetulnya, cuma kemarin tuh mini video episode 31. Gue mau cerita sedikit kenapa kok tiba-tiba gue muncul as mini video gitu ya. Ini juga gue mau titip pesan sih ke kalian ya. Kayaknya memang di bulan-bulan Agustus, September menuju Oktober ini tuh musim sakit gitu ya. Kayaknya nih. Nah gue tuh tumbang kemarin. Bener-bener drop, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bangun aja tuh kayak berat banget kepala. Akhirnya gue memutuskan karena gue merasa punya tanggung jawab gitu ya untuk ya memberikan suguhan-suguhan atau cerita-cerita buat teman-teman semua. Jadi gue memutuskan untuk udah deh gue bikin mini video aja yang gak usah panjang-panjang gitu ya, tapi ya semoga informasinya juga tetap nyampe gitu. Dan setelah gue timbang-timbang lagi, Rasputin akhirnya yang gue angkat waktu itu ya kemarin ya. Semoga kalian berkenan ya nontonnya gitu, karena memang itu informasi sedikit doang, nggak yang comprehend gimana-gimana gitu ya, cuma sebagai bahan discuss gitu. Ya, semoga kalian sehat semuanya, jaga kesehatan juga, minum vitamin kalau bisa, terus aktivitas di luar yang sering aktivitas gitu ya, dijaga pola makannya dan lain sebagainya. Asli ini lagi musim-musim sakit semua guys. Oke, episode 32. Kali ini gue mau ajak kalian ngobrol. Gue mau ceritain tentang seorang tokoh terkenal juga nih. Ini ikon kebencian, ikon kemarahan, tapi sekaligus juga jadi kekuatan atas dasar percaya pada kemampuan diri sendiri. Sesuai di judul, gue akan menceritakan kali ini tentang Führer atau Adolf Hitler. Yes. Mulai dari saat dia gagal menjadi seorang pekerja seni, yes, kalian gak salah dengar, pekerja seni, sampai akhirnya beliau jadi pemimpin salah satu organisasi paling berpengaruh dan paling berbahaya di eranya, di era Perang Dunia Kedua ya, ini terutama tahun 1930-an sampai 40-an, ya walaupun akhirnya tumbang juga ya, apalagi kalau bukan partai Nazi. Kita masuk kelas pertama. Adolf Hitler lahir di Braunau am Inn, Austria, tahun 1889. Bokapnya yang bernama Alois Hitler ini seorang PNS guys, di kantor bea cukai. Orangnya keras, disiplin, tegas, tapi juga kasar gitu ya. Seringkali nih Adolf Hitler kecil jadi sasaran gitulah kemarahan ayahnya. Nah, sedangkan ibunya, Clara namanya, ini sosok yang sebaliknya gitu. Punya perangai yang lembut, penyayang gitu ya, perhatian banget sama anak-anaknya, terutama Pak Hitler. Dan seringkali ibunya justru juga jadi pelindung lah gitu bagi Hitler kecil saat lagi dimarah-marahin sama ayahnya gitu ya. Nah, kombinasi dua kepribadian yang ekstrim ini secara nggak langsung tuh membentuk kepribadiannya Hitler juga gitu ya. Jadi jadi pribadi yang keras kepala, tapi juga penuh obsesi dan idealisme aneh gitu ya sejak dini. Nggak ada seorang pun yang menyangka bahwa bocah kecil bernama Adolf Hitler ini nantinya di masa depan akan jadi salah satu tokoh paling berbahaya di sepanjang sejarah manusia. Dari remaja, Hitler ini memang udah terobsesi sama dua hal cuy. Yang pertama tuh seni, yang kedua nasionalisme Jerman. Lah kok Jerman wit? Bukannya dia orang Austria gitu ya, dia orang lahir di Austria gitu kan. Oke, ini gue jelasin dikit ya. Jadi Braunau am Inn, kota kelahirannya Hitler tadi, itu berbatasan langsung sama Jerman guys. Cuma dipisahin sama sungai doang gitulah. Nah di saat itu, Hitler beranggapan bahwa dia ini orang Jerman yang gak sengaja lahir di Austria gitu. Jadi memang entah gimana ceritanya gitu ya, dia udah kedoktrin bahwa ya gue ini orang Jerman. Hitler menganggap bahwa Jerman ini diisi oleh orang-orang dengan ras murni yang lebih pantas untuk memimpin dunia. Bukan kayak orang-orang di Austria gitu ya yang diisi sama ras-ras campuran Austro-Hungarian gitu ya.
Nah, karena hubungan sama bokapnya ini nggak begitu baik, akhirnya Hitler kabur nih ke Wina. Tadi kan dia di Brno MN, kota kecil nih. Dia kabur ke ibu kota Austria, ke Wina. Dan di sana dia mencoba peruntungan guys untuk daftar ke sekolah akademi seni gitulah. Tapi ditolak sampai 2 kali. Padahal Hitler ini punya bakat loh ya. Dia bukan bisa ngelukis yang kaleng-kaleng gitu. Lukisannya bagus banget kok. Di beberapa kesempatan juga ya lukisannya dia dipuji banyak orang gitulah ya. Tapi entah kenapa akademi ini sampai 2 kali nolak dia. Nah, di saat ini Hitler berpikir bahwa dia harus cari cara lain nih untuk ya menjalani hidupnya dia gitu ya. Di saat itu alih-alih jadi pelukis profesional, pelukis handal gitu ya, Hitler malah hidup di jalanan, jadi gelandangan. Ya sesekali dia juga jualan lukisan karyanya gitu ya, untuk sekedar cari makan guys. Nah, di saat inilah Hitler mulai kenal sama ide-ide ekstrim. Ya kayak ide tentang ras unggul, terus antisemitisme atau anti Yahudi, dan juga kebencian tentang sistem pemerintahan yang dianggap melemahkan Jerman gitu ya, atau membuat Jerman ini kayak dianggap lemah oleh negara-negara lain. Jadi memang sikap-sikap Hitler ini tuh tumbuh ya seiring waktu berjalan aja gitu. Long story short, waktu Perang Dunia Pertama pecah tahun 1914, Hitler nggak wow kesempatan dong ya kan. Dia langsung nih daftar jadi tentara Jerman. Yes, bukan Austria, Jerman. Bagi Hitler ini kayak panggilan hidupnya dia gitu ya, panggilan alam nih bagi dia nih. It's time to shine gitu ya bagi Adolf Hitler. Ya memang di medan perang dia bukan siapa-siapa gitu ya, tapi bagi dia tuh momen perang ini jadi kayak ngebuka lembaran hidup yang baru gitulah. Ya dia jadi disiplin, jadi kenal yang namanya loyalitas gitu ya, ketaatan, dan juga kayak ngerasa hidupnya tuh jadi lebih terarah gitu guys. Tapi setelah perang selesai dan Jerman dinyatakan kalah, ya kayak yang kita tahu ya, Jerman kalah telak nih di PD1, ya serangan 100 hari sekutu ya, yang setelah itu memunculkan perjanjian Versailles. Ya ini jadi pukulan telak juga buat Hitler guys. Jadi kayak semacam ini luka batin yang cukup membuat dampak yang gede banget gitulah di dirinya Hitler. Nah dari sini muncul apa ya, rasa marah, benci, dendam gitu ya di dalam dirinya Hitler. Dan dari sini juga akhirnya benih-benih sosok Führer ini mulai tumbuh. Oke, selesai dong Perang Dunia I tahun 1918 ya kan. Nah, udah Jerman porak-poranda guys, hancur, ekonomi rusak, rakyat kelaparan, kemiskinan di mana-mana. Terus juga pemerintah baru, Republik Weimar ini dianggap lemah. Nah, di tengah kekacauan ini, Hitler nemu tempat di mana dia merasa suara dia tuh didengar. Ada yang tahu nggak? Partai Buruh Jerman. Yes. Ini tadinya partai kecil ya, tapi Hitler tuh punya sesuatu yang beda guys. Dia punya karisma, dan ini yang penting. Dia punya skill public speaking yang mantep luar biasa. Hitler tuh bisa loh bikin orang yang tadinya apatis jadi fanatik cuma lewat pidato, cuma speech doang gitu ya. Yang tadinya orang tuh cuek, nggak peduli, terus tiba-tiba langsung langsung apa ya, tergugah gitu. Itu bisa, Hitler bisa kayak gitu. Nah di atas podium dia berorasi gitu ya, dengan suaranya yang menggelegar, matanya melotot sana sini, tangannya sambil nunjuk sana sini gitu kan. Orang-orang berpikir saat itu Hitler tuh udah kayak mesias politik yang datang di waktu yang tepat. Pelan-pelan partai kecil ini bertransformasi jadi partai Nazi. Hitler naik jadi pemimpin. Terus ya jelas dia bikin gebrakan baru, logo swastika, salam khasnya itu ya tau lah ya, masa gue harus begini gitu kan. Sama seragam coklatnya yang ya sangat-sangat merepresentasikan Nazi saat itu ya. Ya ini semua dibikin Hitler tuh sebagai bentuk pembuatan identitas baru atau refreshment gitulah. Jadi partai Nazi itu muncul bukan sekedar partai aja gitu ya, tapi udah kayak agama baru. Ide utamanya mereka tuh simple banget cuy. Jadi gini, mereka tuh punya punya prinsip bahwa bangsa Jerman itu ras unggul. Kita telah dihancurkan oleh bangsa Yahudi dan pengkhianat dalam negeri. Serem ya. Jadi retorika kayak gini tuh langsung nyangkut banget di masyarakat yang saat itu lagi hancur-hancurnya gitu ya, lagi desperate, lagi putus asa. Nah dari sini
kekuatan politiknya Hitler udah mulai kebentuk, pelan tapi pasti. Bagi Hitler sendiri, politik itu bukan cuman sekedar perkara suara guys. Ini soal kendali penuh. Dia nggak mau tuh cuma punya ya jatah kursi di parlemen gitu ya, no. Dia pengen punya kendali penuh satu Jerman. Dia pengen se-Jerman tuh tunduk sama dia, takluk gitu ya. Dia pengen naklukin negara ini gitu. Nah, untuk mewujudkan itu, Hitler sadar bahwa dia butuh pasukan. Dia butuh orang-orang fanatik yang siap mati untuk menyelamatkan ideologinya Adolf Hitler. Nah, dari sinilah muncul SA. Ada yang tahu nggak? Sturmabteilung atau Brown Shirt. Nah, ini pasukan berseragam coklat-coklat, ya algojonya Hitler gitu ya, yang ya siap melakukan teror ke semua lawan-lawan politiknya Hitler saat itu. Mereka menyerang rapat-rapat lawan, melakukan opresi ke pers gitu ya, ke wartawan, dan juga menyebarkan propaganda jelas. Dan ini baru permulaan. Tahun 1923, ego dan rasa percaya dirinya Hitler udah ada di peaknya, udah di titik tertinggi gitu ya. Terus dia merasa inilah saatnya gue mengambil alih kekuasaan gitu ya. Dan terjadilah Wiederholputsch. Ini kudeta setengah hati kali ya, yang terjadi di Munich atau München. Nah, ini rencana awalnya tuh pasukannya Hitler atau Nazi itu mengepul, menyerbu gitu ya ke rapat pemerintah, memaksa mereka untuk tunduk di bawah kepemimpinan Hitler atau Nazi, lalu mengambil alih kota. Tapi apa? Gagal total guys. Yes, gatot. Pasukannya Hitler banyak yang didor, terus ya banyak yang lewat gitu ya. Dan puncaknya Adolf Hitler di penjara. Tapi ya alih-alih selesai, kayak yang gue mention dari awal bahwa ini masih fase awalnya Nazi. Di dalam penjara, Adolf Hitler naik kelas. Dari balik penjara, Adolf Hitler nulis buku yang sampai hari ini kayaknya masih cukup kontroversial ya. Ada yang tahu? Mein Kampf. Isinya ideologi, curhat juga, terus strategi atau jalan menuju masa depan Jerman. Ya ini jadi kayak kitab sucinya Nazi gitu ya. Isinya racikan kebencian, terus juga amarah, dan mimpi gila tentang dunia tanpa Yahudi. Begitu keluar dari penjara, Hitler bukan cuma nyuci otak masyarakat. Lebih dari itu, Hitler nih jadi kayak semacam simbol perlawanan bagi banyak orang Jerman yang ngerasa dihianatin sama dunia. Dan bisa kita tebak, Partai Nazi makin gede cuy, jujur. Tahun 1930-an nih jadi titik baliknya. Ekonomi Jerman saat itu hancur lagi nih gara-gara tragedi depresi besar. Ya pengangguran di mana-mana lah ya saat itu. Kacau lah pokoknya saat itu ekonominya Jerman. Dan masyarakat menganggap bahwa Adolf Hitler inilah mungkin jawabannya. Udah, pemilu demi pemilu, ya, elektabilitasnya Partai Nazi semakin meningkat terus, meningkat sedikit demi sedikit gitu ya. Dan puncaknya, di tahun 1933, Presiden Jerman Paul von Hindenburg resmi menunjuk Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman. Yes, si pencuci otak handal ini resmi jadi pemimpin negara. Wait, tunggu. Kanselir tuh apa? Oh ada presiden juga, ada kanselir juga, bedanya apa gitu ya? Oke, ini pertanyaan gue juga nih dulu. Setelah gue baca-baca guys, jadi Jerman itu punya dua. Dia punya presiden, tapi punya kanselir juga. Simpelnya, kanselir itu perdana menteri. Jadi presiden Jerman itu ya cuma seremonial aja, simbolis. Dia cuma ya pidato kenegaraan, tugasnya gitu ya. Nyambut tamu negara, ngebuka sidang, tapi nggak terjun langsung ke mengurus jalannya pemerintahan, oke? Nah, kanselir ini sebaliknya, dia yang ngatur jalannya pemerintahan, nyusun kabinet, undang-undang, kebijakan, strategi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleks, paham ya? Begitu menduduki jabatannya sebagai kanselir, Hitler nggak nunggu lama nih untuk langsung menguasai seluruh aspek pemerintahan. Dia mulai menghapus oposisi, matiin media, sampai ngebentuk sistem satu partai. Peristiwa Reichstag-Fire atau kebakaran gedung parlemen ini dijadiin alasan Hitler untuk langsung ngesahin undang-undang darurat. Siapapun orang yang dianggap sebagai musuh negara akan langsung ditangkap gitu ya, atau ditindak
tanpa proses hukum. Jadi secara nggak langsung masyarakat Jerman saat itu dituntut untuk percaya penuh sama Führernya mereka. Tapi ada satu hal yang paling ngeri nih, yaitu saat peristiwa Night of the Long Knives. Ini momen dimana saat Hitler memerintahkan SS. Nah, ada yang masih inget nggak nih? Tadi SA, Sturmabteilung atau Brown Shirt. Sekarang SS, Schutzstaffen. Gue jelasin dikit ya. SS ini awalnya tuh unit kecil, pasukan kecil gitu, pengawal pribadinya Hitler. Yang makin lama itu berkembang jadi pasukan eksklusif dengan disiplin tinggi di bawah komando Heinrich Himmler. Nah, kalau di kita tuh kayak BIN gitulah, yang ngurus intelijen gitu ya. Nah, Hitler memerintahkan pasukan SS ini atau Schutzstaffen ini untuk menghabisi petinggi-petinggi SK. Pasukannya dia sendiri nih, yang dianggap terlalu kuat dan bisa mengancam posisinya Hitler. Dalam satu malam aja, ratusan orang dihabisi diam-diam tanpa suara guys. Udah dari situ nggak ada lagi dong yang berani ngelawan ya kan. Jadi kekuasaannya Hitler tuh absolut, mutlak, dan rasa takut jelas mulai menghantui masyarakat Jerman tanpa terkecuali. Dan setelah Presiden Paul von Hindenburg wafat di tahun 1934, satu tahun kemudian, Hitler menyatukan dua jabatan sekaligus dan dia resmi menyebut dirinya Führer und Reichskanzler, kanselir dan pemimpin rakyat. Militer, negara dipaksa untuk tunduk di bawah satu suara. Adolf Hitler. Gokil. Dari anak jalanan, gelandangan, gak tentu arah, jadi pemimpin negara. Di tangan Hitler, media berubah jadi senjata. Mulai dari film, lagu, poster, sampai buku pelajaran di sekolah. Semua tuh diatur untuk menyembah Führer mereka dan menghina musuhnya. Ya siapa lagi kalau bukan bangsa Yahudi nih, yang selalu dijadikan kambing hitam di seluruh aspek kehidupan. Jadi anak-anak di sekolah tuh udah dicekokin tentang ide ras murni. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa membenci Yahudi itu adalah bentuk cinta tanah air. Kementerian Propaganda yang saat itu dipimpin oleh Joseph Goebbels membuat sebuah operasi skala nasional untuk membuat satu citra, yaitu Jerman kuat, Hitler sempurna, dan segala bentuk penderitaan ini disebabkan oleh orang luar. Ini gila nih cuy. Dalam waktu beberapa tahun aja tuh, satu bangsa yang cerdas dan modern bisa dibentuk jadi mesin kebencian massal gitu ya. Dan semua itu tuh cuma berlandaskan kata-kata sama ya gambaran visual aja gitu. Maksudnya tuh mereka nggak pernah nerima bukti yang otentik. Jangan lupa nih, Hitler juga paham pentingnya simbol, swastika, seragam, upacara, lagu kebangsaan. Itu semua diciptakan dengan narasi menanamkan rasa bangga dan persatuan. Ya entah ini klise atau bukan gitu ya. Tapi ini udah bukan politik biasa guys, tapi dikatakan sebagai akal-akalannya Hitler untuk memperalat psikologis massal gitu ya. Jerman saat itu udah bukan lagi kayak negara biasa guys, tapi lebih kayak sekte raksasa yang dipimpin sama satu orang. Hitler nggak puas cuma jadi pemimpin dalam negeri. Dia pengen Jerman tuh balik lagi sebagai negara dengan kekuatan berskala internasional atau berskala dunia gitu ya. Mulailah Hitler melanggar perjanjian Versailles secara diam-diam nih. Apa aja isinya? Yaitu menyerahkan wilayah Jerman, terus pembatasan militer secara ketat, terus mewajibkan Jerman untuk membayar denda atas kerugian perang di Perang Dunia Pertama ya. Dan yang terakhir tuh pembentukan Liga Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia. Tapi apa yang dilakukan Hitler kalian tahu? Ya, membentuk militer baru, memproduksi senjata, terus mulai menginvasi wilayah-wilayah di sekitarnya nih. Dunia awalnya diem aja ngelihat itu. Inggris sama Perancis tuh ya bernegosiasi lah. Mereka berpikir waktu itu mungkin Jerman lagi ngetes batasnya mereka nih sampai mana. Tapi mereka salah besar guys. Tahun 1939 Nazi menyerbu Polandia dan bang, Perang Dunia Kedua pecah. Blitzkrieg atau perang kilat ini selalu dijadiin senjata utamanya Nazi. Alhasil, dalam waktu singkat, Nazi berhasil menyapu bersih Eropa Barat, Belgia, Belanda,
Prancis fall, jatuh satu persatu. Dunia ngelihat ini ngeri gitu ya, ketakutan karena saking ngelihat betapa cepat dan brutalnya gitu mesin perang Nazi ini. Nazi itu emang dulu angker banget guys, gila kalau kalian mau coba cari sumbernya, emang gila banget. Hitler tuh punya pasukan yang loyal, siap mati gitu ya, dan banyak banget memang. Luar biasa lah mereka tuh, no mercy, tanpa ampun. Tapi dibalik itu semua ada sisi yang jauh lebih gelap nih guys. Di barisan depan, pasukan SS atau Schutzstaffel mulai merencanakan solusi akhir. Kalian tahu apa? Pembersihan terstruktur dan sistematis terhadap umat Yahudi. Disinilah tragedi kemanusiaan terbesar abad 20 dimulai. Holocaust bukan perang cuy, tapi terstruktur. Ya jutaan orang Yahudi, Gypsy, tahanan politik sampai penyandang disabilitas digiring ke kamp-kamp konsentrasi. Yang kita tahu ya, ada Auschwitz, Treblinka, Sobibor gitu ya. Tempat-tempat ini tuh bukan sekedar penjara. Lebih dari itu, ini adalah pabrik penghasil mayat. Orang-orang ini dihilangkan nyawanya bukan karena dosa atau kejahatan yang mereka buat, tapi karena identitas. Hitler dan para elit Nazi tuh yakin 1000% bahwa saat itu mereka sedang melakukan pembersihan dunia. Para pasukan SS tuh melakukan eksekusi ini ya kayak lagi kerja biasa aja gitu ya. Para korban digiring ke kamar-kamar gas, terus setelah semuanya dipastikan wafat, mayatnya dikremasi dan abunya dibuang. Dunia sempat nggak percaya bahwa tragedi kayak gini tuh masih akan terjadi di era modern. Tapi ya Holocaust ini nyata gitu ya guys. Dokumentasinya ada, bahkan ya saksinya pun mungkin ada yang masih hidup sampai sekarang. Di saat yang bersamaan masyarakat Jerman ada yang pura-pura nggak tahu gitu ya, udahlah, ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi sebagian yang lain ada juga yang udah kemakan hasutan, kemakan propaganda gitu ya, bahwa ini adalah demi menyelamatkan generasi ras Arya yang unggul gitu. Tapi ya justru dengan mereka percaya itu ya secara nggak langsung ya membuat mereka jadi bisa sekejam itu sama sesama manusia gitu. Kebetulan gue pernah nonton satu dokumentasi Holocaust ini. Di situ diceritain bahwa sebetulnya para korban Holocaust ini tuh awalnya nggak tahu kalau mereka akan menemui ajal gitu ya. Mereka cuma diinfo bahwa akan dipindahkan ke tempat kerja baru atau dievakuasi ke pemukiman yang jauh lebih baik gitu lah. Ya udah gitu, mereka nurut-nurut aja gitu kan. Bahkan ada satu kamar gas di camp Auschwitz itu dikasih tulisan toilet guys. Terus dikasih gantungan sama sabun bohongan. Jadi seolah itu tuh toilet. Ya maksudnya tuh paham nggak kalian? Para korban tuh kayak mau ke toilet aja gitu. Tapi begitu mereka masuk, pintu dikunci, pasukan Nazi langsung menghembuskan zat atau gas Zyklon B. Zyklon B itu gas beracun. Sekarang kita masuk ke fase awal kejatuhannya Nazi atau kepemimpinannya Adolf Hitler. Sebetulnya titik baliknya itu waktu Hitler atau Nazi ya nyerang Soviet di tahun 1941 guys. Lagi-lagi ini adalah upaya atau langkah ceroboh Nazi gitu ya. Nah, waktu itu lagi musim dingin di Rusia dan banyak banget bala tentaranya Hitler yang mati kedinginan. Mereka kelaparan, kehabisan suplai logistik, dan juga obat-obatan gitu ya. Nah, momen ini dipakai sama sekutu untuk nyerang balik nih. Siapa aja? Ada Amerika, Inggris, ya sama Soviet itu sendiri. Ya waktu itu US sama Soviet masih CS nih ya. Hitler makin parno dong ya kan. Dia mulai curiga nih ke semua orang. Bahkan ke jenderalnya sendiri cuy. Ya semua rapat dan pertemuan mulai kelihatan makin aneh gitu ya. Penuh dengan teriak-teriak. Terus banyak juga kebijakan ngaco yang dibuat sama Hitler gitu ya. Nah di tengah kekacauan ini Hitler makin mengisolasi diri nih di bawah tanah, di tempat yang nantinya di masa depan jadi saksi akhir hidupnya Hitler. Tapi bukan Adolf Hitler ya. Kalau tanpa optimistis gitu ya, sisi optimis. Tapi aneh, tetap aneh. Bahwasanya Adolf Hitler ini tetap percaya keajaiban pasti bakal datang. Dia tetap yakin bahwa dunia ini nggak bakal berjalan tanpa adanya sosok Adolf Hitler yang memimpin.
Ya, drill leader yang sangat ambisius ya dan optimis. Tapi ya, bulan April tahun 1945, Jerman udah mulai dikepung sama Soviet. Setiap hari bom dijatuhin ya di tengah kota. Hancur udah, Berlin tinggal puing-puing doang lah gitu. Dan Hitler jelas masih ngungsi di Führerbunker. Ya, tempat bawah tanah itu tadi ya. Terhitung dari Januari 1945, Hitler menghabiskan sekitar 105 hari terakhirnya bareng sama Eva Braun. Ini pasangannya sekaligus yang nantinya jadi istrinya dia ya. Dan juga ada beberapa orang kepercayaannya Hitler nih, diantaranya Joseph Goebbels, ini menteri propagandanya tadi, beserta istri dan anak-anaknya nih dibawa juga. Terus ada Martin Bormann, ini sekretaris pribadinya Hitler ya. Terus juga Hermann Vogelen, ini masih adik iparnya Eva Braun dan sekaligus perwira tingginya Nazi. Terus ada Jenderal Wilhelm Burgdorf, terus juga Hans Krebs sama Joseph Henk. Nah, ini tentara-tentara senior Nazi ya, perwira tinggi. Terus di sana juga ada Rodel Young sama Gerda Christian, sorry. Nah, ini sama asisten pribadinya Hitler. Bahkan Rodel Young ini yang menulis wasiat politik terakhirnya Hitler di dalam bunker itu. Jadi sekitar ada ya 20 sampai 25 orang ya yang waktu itu bersama Hitler. Oke, balik lagi ke Führerbunker. Nah, setiap hari tuh laporan perang makin memburuk guys. Nggak pernah ada hasil yang baik gitu ya, nggak pernah ada kemajuan, semua menunjukkan kemunduran. Tapi anehnya, lagi-lagi Hitler masih bersikap delusional. Dia masih mengatur strategi gitu ya. Kayak dia tuh masih percaya bahwa Jerman masih bisa menang. Tanggal 30 April tahun 1945, Hitler sadar bahwa pasukan Soviet saat itu udah berjarak cuma beberapa ratus meter aja dari bunker gitu ya. Di pagi itu, Hitler memutuskan untuk menikah dengan Eva Braun. Beberapa jam setelah meresmikan hubungannya ini, kedua pasangan itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersamaan. Nah, setelah itu ya, jenazah Adolf Hitler segera dikremasi nih sama asistennya, sama ajudannya gitu ya, untuk menghindari dijadikan simbol-simbol tertentu lah gitu, sama musuh maksudnya. Nah, uniknya guys, sekarang nih hari ini, kalau kalian ke titik di mana lokasi dulunya Führerbunker, itu nggak ada apa-apa, cuma ada lahan parkir, ya lahan parkir biasa doang. Jadi memang katanya sama pemerintah Jerman tuh nggak di spesialkan lah gitu ya. Ya udah, cuman ada lahan parkir biasa, mobil-mobil parkir, sama dikasih kayak ada papan pemberitahuan gitulah bahwa dulunya di bawah tanah ini ada Führerbunker gitu doang. Kita sampai di akhir kelas. Nah, ada satu cerita dari konspirasi lah gitu yang ini sempat viral juga dan gue denger gitu ya tentang Adolf Hitler, bahwa katanya si main Führer ini tuh nggak meninggal di Führerbunkernya guys. Isu tentang dia menghabisi nyawanya bareng istrinya tadi, Eva Braun tadi, di Führerbunker tuh adalah bentuk kamuflase dari kejaran musuh. Sebetulnya Adolf Hitler itu lari keluar dari Jerman dan berhasil berlabuh di satu negara yang cukup jauh dari Jerman. Di mana coba? Garut. Di Indonesia, anjir. Gue sempet cari-cari ya, dan gue baca ada salah satu dokter, namanya dokter siapa, dokter Sosro siapa gitu, sorry gue lupa. Dia di tahun 80-an itu pernah ketemu seseorang bernama George Anton Poch atau Poch ya. Dan dia yakin orang ini adalah Adolf Hitler. Berdasarkan dari cerita-ceritanya, karena dia sempat ngobrol sama si George Anton Poch ini, sama barang-barang peninggalannya gitu. Ya, unus. Bisa jadi, gue sih percaya aja ya. Namanya teori konspirasi ya kan, belum ada pembuktiannya juga. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, kita discuss nih, bener nggak Adolf Hitler beneran ke Garut, apa beneran ke NTB gitu ya tadi sesuai dengan cerita di dokter Sosro ini, atau gimana nih? Ya, like juga video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tahu kalau ada kelas baru. Follow gue juga di Instagram dan TikTok @fishmal. Kita ketemu minggu depan guys. Ini udah tengah malam, jam berapa cuy? Oh, jam 2. Gue pamit undur diri. Sehat-sehat kalian semua. Makasih udah nonton sampai videonya selesai. Gue pamit undur diri lagi. Bye. Adios.